Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi penggemar TikTok di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Ini saya postingkan lagi diri saya, tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya masalah korupsi. Saya tidak mengatakan lagi dugaan korupsi. Karena saya menganggap kepala desa saya yang saya laporkan ini merampok uang negara, melanggar namanya amanah. Karena yang dirampok itu adalah program dari mungkin mulai dari daerah, provinsi, yang jelasnya dari pusat. Ada namanya anggaran APBD, APBN, baru diprogramkan oleh mungkin dari daerah atau dari provinsi, yang jelasnya dari pusat. Sebelum masuk dana desa ada namanya alokasi dana desa, disingkat ADD, baru masuk dana desa lagi. Dan perlu juga Bapak Ibu seluruh pengembang TikTok seluruh Indonesia yang mengenal saya, yang mengenal kepala desa saya, jangan ada berprasangka buruk bahwa saya ini ada seolah-olah sakit hati atau sentimen. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa di Indonesia ini ditempati melapor dan itu haknya 100% masalah tanah. Pertama, tanah mantan kepala desa dan dia terjun sendiri di lokasi itu. Baru tanah saya sendiri. Saya datangi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itulah penyebabnya. Sehingga saya tingkatkan di kecamatan karena saya betul-betul merasa bahwa saya hanya dibohongi, ditipu, dijanji-janji tidak tepat. Hanya saya tingkatkan di kecamatan, tembusan kabupaten. Itulah penyebabnya dia merasa angkuh, merasa sombong karena terlalu banyak uang negara dia kuasai, dia rampok. Uang rakyat dia kuasai, dia rampok. Ternyata dia punya massa di desa, dia punya gerombolan di desa, dia punya pembunuh bayaran di desa. Dia menyuruh masanya datang mau membunuh saya, mengeroyok saya tanpa sebab. Itu saja kalau bisa dibuktikan 100% saya siap ditembak mati. Yang memimpin masanya adalah abangnya sendiri. Jadi dipanggil abangnya itu sebagai saksi. Jangan-jangan dia sengaja kerjasama merampok uang negara, merampok rakyat dan semuanya pendukungnya. Ada 3 suku Bugis karena kepala desa saya ini orang Bugis. Dibantu orang suku Jawa, dibantu oleh suku Bali. Jadi mohon maaf semuanya dan juga oknum pemerintah sama para penegak hukum, tolonglah kalau memang kita sama-sama punya harga diri, punya wibawa. Kepala desa saya ini saya jamin 100% korupsi. Jaminannya dari saya karena saya buta hukum, saya tidak tahu pasal berapa ayat berapa. Saya siap ditembak mati. Jadi jangan ada berprasangka buruk bahwa saya sakit hati atau sentimen. Penyebabnya itu tadilah. Dia mau membunuh saya karena saya laporkan masalah tanah saya sendiri. Itu saja tanah saya jamin 100% saya dirampok, saya menganggap diambil hak saya sampai sekarang tidak selesai. Yang sudah punya sertifikat ya seolah-olah sudah termasuk selesai, yang tidak punya surat ini. Jadi semestinya kepala desa itu paham caranya untuk mengadakan mediasi pertemuan. Ternyata tidak sama sekali. Itulah saya laporkan di kecamatan, tempusan kabupaten, sehingga dia merasa angkuh, merasa sombong. Ternyata dia punya massa, punya preman di desanya. Memimpin massanya adalah abangnya sendiri, mau membunuh saya, datang ke rumah dan memakai pembunuh bayaran. Yang mau ke pembunuh bayaran pakai pistol. 1 hari atau 2 hari saya laporkan, datang lagi, mengundang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Itu semuanya saya bisa buktikan. Jadi mohon aparat penegak hukum, karena namanya polisi, mulai Kapolsek Kecamatan Sadu, Kapolres Kabupaten Tanjung Timur, itu saya sudah selusuri semua sampai Kapolda Jambi. Kapolda Jambi tinggal Pak Kapoldanya saya tidak pernah ketemu. Dan sepertinya di Provinsi Jambi ini namanya keadilan itu tidak berlaku adil. Karena yang saya alami sekarang ini, itulah saya alami. Tapi artinya keadilan itu hanya berlaku sama orang kaya. Kenapa saya katakan demikian? Laporan saya ini
Sudah berjalan 10 tahun 3 bulan sekarang masih seperti itu. Dan saya hanya main TikTok sekarang. Kenapa saya main TikTok? Pertama masalah fisik, termasuk sekali masalah ekonomi. Jadi saya tidak bisa bergerak seperti kemarin, tapi saya harus main TikTok terus sampai selesai. Jadi kepada oknum pemerintah, penegak hukum, mohon dengan sangat, kalau memang kita sama-sama tidak suka namanya pemerintah, kepala desa, perampokan negara, perampokan rakyat. Mohon dengan sangat penggemar TikTok seluruh Indonesia, dibantu pindahkan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden. Karena menurut saya ini, laporan saya ini sangat-sangat berbahaya. Hanya kepala desa saja sangat-sangat kebal hukum, mulai Kapolsek setempat, mulai apa, seolah-olah dia tidak bisa menyelesaikan sampai Kapolres bersama saja, sampai anggota Kapolda. Tinggal Pak Kapoldanya saya tidak bisa ketemu. Seandainya bisa saya ketemu 1 menit saja, 2 menit, saya mau. Saya bisa. Cuma saya harus diberikan kesempatan karena saya masalah fisik, terus masalah ekonomi. Tidak sama lah kemarin, asal saya mau jalan naik motor bisa. Sekarang saya tidak bisa lagi naik motor seperti kemarin. Jadi mohonlah penggemar TikTok seluruh Indonesia dipindahkan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden. Kalau memang kita sama-sama tidak suka pemerintah, kepala desa, perampokan negara. Dan saya jamin 100% korupsi. Kalau tidak bisa buktikan 100% korupsi, saya siap ditembak mati. Dan saya jamin miliaran. Kalau tidak sampai miliaran, saya siap ditembak mati. Bisa-bisa paling kecil 5 miliar, bahkan bisa mencapai 10 miliar. Selengkap kok datanya di desa. Jadi jangan orang pintar, orang hebat mengatakan saksi panggil saja aparat, panggil saja aparat desa yang istimewa, namanya Sultan Lulu, itu wakilnya sudah pernah jadi wakil, sekarang jadi ketua BPD lagi. Sekarang bisa dipanggil juga mantan ketua BPD, karena itu dipalsukan tanda tangannya, tapi sekarang seolah-olah sudah ngelak karena sudah dapat uang katanya 10 juta, tapi ada bisa jadi saksi, sehingga dia tidak mau buka mulut lagi. Jadi mohonlah pemegang TikTok seluruh Indonesia dipindahkan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, saya tidak akan berhenti Pak Prabowo sampai selesai. Kalau memang kita sama-sama tidak suka namanya kepala desa perampokan negara, kepala desa perampokan rakyat. Mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas, saya jamin 100% korupsi dan korupsinya miliaran. Jaminannya dari saya Pak Presiden, saya siap ditembak mati, saya siap ditembak mati. Jadi saksi bisa panggillah semua. Yang mau membunuh saya itu ada 50 orang lebih, bisa mencapai 60 orang dan punya pembunuh bayaran. Yang pertama harus dipanggil wakilnya dan sekarang jadi ketua BPD, dia aparat desa yang paling istimewa. Kedua abangnya, ketiga pembunuh bayarannya, dan suku Jawa dan suku Bali panggil semua, dan Aji itu bersama anaknya panggil semua sebagai saksi. Tapi harus ada saya supaya ditanya apa yang dibangun, jangan-jangan ada kerjasama. Jadi mohonlah Pak Presiden, karena kepala desa saya ini korupsinya miliaran, saya jamin 100% miliaran. Jaminannya dari saya siap ditembak mati. Mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.